Assalamualaikum anak-anak, salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di tema 8 yaitu bumiku untuk kelanjutan dari gerakan bumi, rotasi, dan revolusi. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai revolusi bumi. Kita tahu revolusi bumi merupakan gerakan planet bumi mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya di galaksi Bima Sakti. Kalian perhatikan di situ, ketika mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya atau disebut dengan rotasi bumi. Waktu untuk melakukan satu kali revolusi atau satu kali mengelilingi matahari yaitu selama 365 1/4 hari atau 366 hari pada tahun Kabisat. Jadi 366 hari itu satu harinya diperoleh dari 1/4 yang dikumpulkan selama 1 tahun sehingga menjadi 1 hari. Waktu untuk melakukan rotasi maupun revolusi disebut juga dengan kala rotasi atau kala revolusi. Lalu apa akibat dengan adanya revolusi bumi? Yang pertama, mengakibatkan terjadinya perbedaan musim di kutub utara dan kutub selatan. Ingat ya, musim ditentukan oleh pengaruh dari garis lintang ya. Yang kedua adalah adanya perbedaan lama siang dan malam. Kalau rotasi terjadi siang dan malam, namun kalau revolusi itu ada perbedaan lama siang dan malam. Yang ketiga adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini muncul ketika bumi berevolusi itu dengan kemiringan sudut 23,5 derajat sehingga seolah-olah kalian lihat di pagi hari matahari itu terbit di sebelah timur namun adanya bergeser di arah sebelah tenggara atau di sebelah timur laut. Jadi tidak tepat di bagian timur, itu namanya gerak semu tahunan matahari dan itu akan selalu bergeser. Yang keempat, dengan adanya revolusi ini kalian di malam hari akan melihat banyak sekali rasi bintang yang berbeda-beda. Rasi bintang merupakan gugusan bintang-bintang yang ada di langit yang membentuk pola-pola tertentu. Yang terakhir, adanya revolusi bumi ini nanti menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Gerhana bulan juga nanti disebabkan oleh gerakan bulan. Selain itu, nanti kita akan mengenal adanya kalender Masehi atau kalender Syamsiah, ada juga yang menyebutnya sebagai kalender solar. Berikutnya kita akan membahas mengenai pergantian musim. Pergantian musim hanya terjadi di daerah yang beriklim subtropis. Kalian perhatikan di sini ketika berevolusi, tadi saya katakan bumi mengalami kemiringan 23,5 derajat sehingga ada bagian kutub utara yang menghadap matahari dan ada yang membelakangi matahari. Kalian lihat untuk tanggalnya, di mana yang tertulis itu adalah yang dialami oleh bagian dari kutub utara. Oke. Selama 1 tahun, masing-masing kutub secara bergantian condong ke matahari sehingga mengakibatkan terjadinya musim yang berbeda. Negara yang berada di belahan bumi bagian utara dan bagian selatan setiap 3 bulan sekali akan mengalami perubahan musim, di mana perubahannya itu bertolak belakang karena kan kita lihat satu menghadap ke matahari dan kutub yang lain membelakangi matahari. Untuk rincinya sebagai berikut. Oke, perhatikan tanggal serta musim yang terjadi di kedua belahan bumi. Pada tanggal 21 Maret sampai dengan 21 Juni di kutub utara mengalami musim semi.
maka di kutub selatan mengalami musim gugur. Setelah musim semi maka akan beralih ke musim panas dari 21 Juni sampai 23 September. Kalau kutub utara musim panas, artinya di kutub selatan sedang terjadi musim dingin. Begitu berlanjut di tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, di kutub utara akan mengalami musim gugur. Nah, setelah musim panas nanti beralih ke musim gugur, maka di kutub selatan akan mengalami musim semi karena mulai menghadap ke matahari. Kemudian di tanggal 22 Desember sampai dengan 21 Maret di kutub utara mengalami musim dingin. Sedangkan di kutub selatan akan mengalami musim panas. Itu tadi mengenai pergantian musimnya. Apakah Indonesia masuk pergantian musim? Tidak, karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa sehingga hanya mengalami perubahan musim kemarau dan musim penghujan saja yang ditentukan oleh pergerakan angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Berikutnya adalah kalender Masai atau kalender Syamsiah yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kalian lihat di situ kalender tahun ini, kalender tahun 2020. Kalender Masehi atau kalender Syamsiah atau yang menyebutnya juga ada kalender solar dihitung berdasarkan kala revolusi bumi, di mana pergantian harinya dimulai dari jam 12 malam. Jadi nanti ketika jam 24.00 maka jam 24.00 tidak berlanjut 24.01 tetapi 00 ya, atau jam pergantian di pagi hari. 1 tahun untuk kalender Masehi terdiri dari 12 bulan, diawali di bulan Januari dan berakhir di bulan Desember. Untuk 1 tahunnya tadi kala revolusinya 365 1/4 hari kan, tetapi ketika dibuat kalender dibulatkan hanya 365 hari pada tahun biasa. Sedangkan untuk hari di tahun Kabisat itu 1 tahun 366 hari. Apa itu tahun Kabisat? Tahun Kabisat merupakan tahun yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Jadi tandanya apa? Tahun itu habis dibagi 4. Contohnya di tahun 2020 kan habis dibagi 4 tidak bersisa. Jadi di bulan Februari umurnya 29 hari. Inilah yang menyebabkan anak-anak yang lahir di tanggal 29 Februari itu hanya berulang tahun setiap 4 tahun sekali, karena itu hanya terjadi di tahun Kabisat. Oke, dulu sejarahnya dari berbagai sumber yang saya baca, kalender Masehi itu digunakan sebagai penentu untuk merayakan hari Paskah bagi kaum Nasrani, sehingga kaum Muslim juga punya kalender tersendiri yang dihitung berdasarkan peredaran bulan, yaitu kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah. Yang tadi mengenai revolusi bumi, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, dan ingat pesan ibu, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Sampai jumpa.